Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rini Tegar Sujawati dengan NIM 34111 dengan 1159 dari kelas AIG. Di sini pada video pertama ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip agile mengenai keuntungan untuk pelanggan. Sebelum masuk ke pembahasan, maka saya akan sedikit mereview tentang pengertian agile. Agile ini adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif, terus-menerus, dan bisa mengalami perubahan jika diperlukan. Selain itu, agile ini juga bersifat fleksibel dan juga digunakan untuk suatu proyek pengembangan dengan waktu yang cukup singkat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai prinsip-prinsip agile pada untuk keuntungan customer. Nah, di sini disediakan beberapa prinsip dari mulai prinsip pertama sampai prinsip terakhir. Untuk prinsip pertama yaitu ada working together daily and face-to-face communication. Kemudian prinsip yang kedua ada simplicity. Yang ketiga ada attention to excellence. Yang keempat ada delivery frequency, yang kelima ada customer satisfaction, yang terakhir ada welcome time. Yang prinsip terakhir ini akan kembali lagi ke prinsip pertama, yaitu working together daily and face-to-face communication. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai prinsip working together daily and face-to-face communication. Di sini saya mengambil 3 manfaat dari kerjasama setiap hari dan melakukan komunikasi secara face-to-face. Yaitu yang pertama, saling mengenal. Maksud dari saling mengenal di sini adalah tim pengembang dan customer bisa saling mengetahui satu sama lain, dan juga si pengembang bisa mengetahui dan mengenal apa yang diperlukan customer dan apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian si customer juga bisa mengenal cara kerja si pengembang. Bisa menanyakan kira-kira si pengembang membutuhkan waktu berapa lama untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan rasio kesuksesan proyek. Karena terjadinya kerjasama yang baik antar pelanggan dan konsumen, maka otomatis secara tidak langsung rasio kesuksesan proyek akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, sebagai sarana mengemukakan optimisme. Karena pada saat melakukan kerjasama dan melakukan komunikasi secara langsung, maka contohnya si pengembang bisa memberikan gambaran mengenai proyek yang akan dia buat dan yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga pada saat itu si pelanggan bisa mencoba proyek tersebut, kemudian bisa memberikan sebuah opini mengenai apa yang sebenarnya harus dilakukan atau apa yang kurang dan apa yang harus ditambah mengenai gambaran proyek tersebut. Kemudian jika sudah melakukan kerjasama setiap hari dan komunikasi secara face-to-face, maka akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu simplicity. Simplicity ini adalah proyek dimulai dengan hal yang mudah dan paling banyak bermanfaat. Maksudnya adalah setelah si pengembang mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen, maka ia akan menganalisa dan membagi-bagi proyek tersebut ke dalam fitur-fitur yang menurutnya sangat penting dan sangat sederhana namun memiliki banyak manfaat. Atau fitur tersebut memang inti utama dari proyek tersebut, sehingga pengembang akan memilih fitur tersebut untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah memilih proyek yang dimulai dengan hal yang mudah dan paling banyak manfaat, maka pengembang akan masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu attention to excellence, di mana
pengembang fokus memberikan yang terbaik pada proyek yang telah dia pilih tadi dan yang telah dia bagi-bagi menjadi proyek yang sederhana tadi, sehingga proyek tersebut bisa menjadi yang sempurna. Nah, kemudian yang keempat ada deliver frequently, yaitu menghasilkan waktu yang singkat. Karena pada poin kedua tadi, si pengembang telah memilih proyek-proyek simple mana yang akan dia selesaikan terlebih dahulu, kemudian dia memberikan fokus yang baik pada proyek tersebut sehingga si pengembang menghasilkan waktu yang singkat. Selain itu, tujuan memilih proyek yang singkat terlebih dahulu adalah untuk mengurangi bug-bug yang bisa menghasilkan waktu yang sangat panjang. Nah, kalau si pengembang memilih proyek kemudian dia tidak membagi-bagi proyek tersebut, maka ia akan secara langsung mengerjakan proyek tersebut dengan luas. Kemudian dia belum tentu bisa memberikan fokus yang terbaik pada program tersebut, sehingga dia bisa kehilangan waktu-waktu untuk sekedar mengerjakan proyek tersebut karena proyek tersebut yang terlalu banyak. Dan setelah itu, maka customer satisfaction atau pelanggan menjadi puas dan mendapat masukan baru. Nah, pada prinsip yang pertama, misal si pelanggan telah memberikan waktu 1 bulan atau beberapa minggu, kemudian ya, ketika jatuh tempo, si pengembang harus bisa memberikan fitur-fitur yang baik. Jika tidak, maka pelanggan tidak akan puas dan si pengembang tidak akan mendapatkan masukan baru. Yang ada hanya kritik dan bisa memicu amarah pelanggan. Namun jika kita mengikuti prinsip-prinsip agile, maka si pelanggan akan cenderung lebih puas. Karena pada dasarnya prinsip ini membangun pola pikir menjadi cara berpikir yang lebih agile. Nah, setelah itu pelanggan bisa memberikan masukan baru kepada pengembang. Dan yang terakhir adalah prinsip welcome change. Berarti perubahan sesuai dengan keinginan pelanggan. Karena si pelanggan melihat cara kerja kita yang bagus dan fitur-fitur atau proyek yang mereka buat yang pengembang buat sangat memuaskan, maka mereka akan memberikan lagi opini tentang proyek selanjutnya, apa yang akan ditambah dan apa yang harus dirubah atau sebagainya, sehingga nanti si pengembang akan merubah hal tersebut atau menambah hal tersebut, dan kemudian si prinsip yang terakhir ini akan kembali lagi ke prinsip yang pertama, yaitu working together daily and face-to-face communication. Jadi semua prinsip agile ini saling menguntungkan bagi konsumen dan pengembang. Konsumen menjadi puas dengan kinerja pengembang. Mungkin cukup sekian video pertama mengenai prinsip agile tentang manfaat untuk pelanggan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.